Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya dan juga kelompok saya akan membahas materi pada bab 15 yaitu tentang perencanaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nadia Dwi Herdianti, yang kedua ada Rizky Abdullah, yang ketiga ada Lukluk Puryana Cahyani, yang keempat ada Hafiz Abdul Jabar, yang kelima ada Novi Syahra Silki Aulia, yang keenam ada Fajriah Anwar, yang ketujuh ada Ade Fitri Aminingsi, yang kedelapan ada Ruri Frihatini, yaitu saya sendiri, dan yang kesembilan ada Nadira Aulia Jasmine. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan topik yang akan kami bahas pada video ini. Yang pertama yaitu tentang konsep PPN, yang kedua karakteristik PPN, yang ketiga mekanisme pengenaan PPN, yang keempat objek PPN, yang kelima perbedaan penyerahan BKP dan non-penyerahan BKP, yang keenam tarif dan dasar pengenaan pajak, yang ketujuh permasalahan faktur pajak, yang kedelapan mekanisme pengkreditan pajak, dan yang terakhir optimalisasi fasilitas di bidang PPN. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi. Baik, pembahasan yang pertama yaitu konsep PPN. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini kita perlu mengetahui konsep dari PPN. Pada dasarnya, PPN merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi rakyat. Pengertian PPN itu sendiri adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pungutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu, sebagai contoh sederhananya, ketika kita membeli alat tulis di sebuah toko buku yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak, pada dasarnya harga alat tulis tersebut sudah termasuk PPN. Nah, PPN ini sendiri dikenakan atas setiap proses produksi dan distribusi alat tulis tersebut hingga akhirnya dibebankan kepada kita sebagai pembeli akhir. Lalu, nilai tambah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu additive side atau sisi pertambahan nilai atau upah dan laba, dan dari sisi subtractive side atau sisi selisih output dikurangi dengan input, yaitu nilai tambah sama dengan upah tambah laba sama dengan output kurang input. Lalu selanjutnya, konsep dasar PPN dapat mudah dipahami melalui unsur SPOK. Di sini S ditunjukkan sebagai subjek atau pelaku. Subjek PPN dibagi menjadi dua, yaitu PKP atau non-PKP. Selanjutnya, P adalah predikat, menunjukkan kegiatan yang terjadi, yaitu penyerahan, ekspor, dan impor. Yang pertama ini yaitu penyerahan. Salah satu kegiatannya adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Lalu ekspor. Dalam kegiatan ekspor, yaitu ekspor BKP baik berwujud maupun tidak berwujud akan dikenai tarif 0% dengan syarat harus berstatus PKP. Dan selanjutnya impor. Dalam kegiatan impor, setiap BKP manapun jika masuk ke wilayah Indonesia akan dikenai PPN. Lalu, O menunjukkan sebagai objek. Objek PPN terdiri dari BKP atau JKP dan non-BKP atau non-JKP. Dan K menunjukkan sebagai keterangan atas kegiatan yang terjadi. Informasi yang pertama adalah terkait kapan terutang. Nah, pada saat kapan PPN terutang? Salah satu contohnya yaitu pada saat penyerahan BKP atau JKP. Lalu berikutnya di mana terutang. Tempat di mana terutang dapat berada di tempat tinggal atau kedudukan. Lalu tempat kegiatan usaha dan tempat BKP masuk atau impor. Kemudian berapa besar DPP-nya. Dan yang terakhir bagaimana pungutan hitungan pembayaran dan pelaporannya. Materi selanjutnya itu terkait dengan karakteristik pajak. Nah, karakteristik pajak ini ada 5 jenis. Yang pertama itu pajak objektif, di mana jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak saat sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.
PPN jenis ini tuh dikenakan atas setiap transaksi barang dan jasa. Nah, karena itu wajib pajak harus bisa memahami barang dan jasa jenis apa aja yang dikecualikan dari objek PPN. Nah, jenis yang kedua ini ada PPN sebagai pajak tidak langsung. PPN sebagai pajak tidak langsung memberikan konsekuensi yuridis atau berupa sanksi hukum bahwa antara pemikul beban pajak atau destinataris pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Nah, pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak. Nah, sementara itu, penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak selaku penjual barang kena pajak atau pengusaha jasa kena pajak. Nah, yang jenis ketiga ini ada multi-stage tax, yaitu PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Nah, setiap penyerahan barangnya menjadi objek PPN, mulai dari tingkatan pabrik, kemudian sampai ke tingkat pedagang besar, sampai dengan ke tingkat pengecer yang akan dikenakan PPN. Nah, jenis yang keempat ini ada pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Nah, pada saat penyerahan BKP atau KJP, pengusaha kena pajak atau biasa dikenal dengan istilah PKP, yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Nah, berdasarkan faktur pajak ini yang wajib dibayar ke kas negara. Metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan atau pajak masukan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa, atau biasa disebut dengan pajak keluaran. Nah, karakteristik terakhir terkait dengan PPN itu ada PPN pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Nah, sesuai dengan basis pemungutan PPN atau biasa dikenal dengan destination principle, PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Dalam hal ini tidak dilihat asal barang atau jasa tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme pengenaan PPN ini dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme PPN secara umum dan mekanisme PPN secara khusus. Dalam mekanisme pemungutan PPN secara umum, penjual berperan sebagai pemungut PPN dan pembeli sebagai pihak yang dipungut dengan cara pembeli menitipkan uang pajak PPN kepada penjual. Mekanisme ini berlaku apabila pembeli bukan sebagai pemungut PPN. Dalam ilustrasi, penjual A menjual barang kena pajak atau jasa kena pajaknya kepada pembeli B, dan pembeli B menyerahkan uangnya sebesar 110 juta rupiah. Dalam kasus ini, pembeli B bukan sebagai pemungut PPN. Mekanisme PPN selanjutnya yaitu mekanisme PPN secara khusus. Dalam mekanisme khusus pemungutan PPN, pembeli sendiri yang akan menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara, sehingga si penjual hanya menerima uang sebesar harga jual dan bukti setor PPN atas nama penjual. Dalam ilustrasinya, penjual A menjual barang kena pajak atau jasa kena pajaknya kepada pembeli B, namun penjual A hanya menerima uang sebesar 100 juta rupiah dan juga bukti setor atas nama penjual A. Dalam kasus ini, pembeli B lah sebagai pemungut PPN, seperti contoh bendaharawan pemerintah, kontraktor migas, dan BUMN. Oke, baik teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang objek PPN. Konsekuensi PPN untuk para wajib pajak atau pengusaha kena pajak adalah harus memahami dan dapat menentukan objek dan non-objek pajak PPN. Undang-Undang PPN Indonesia menggunakan pendekatan negatif list, yaitu pengaturan non-objek pajak diuraikan secara detail. Kaidah umum, definisi barang kena pajak dan jasa kena pajak yang ada di dalam pasal 1 Undang-Undang PPN dapat dimodifikasi sebagai berikut. Barang kena pajak adalah barang yang selain barang tidak kena pajak atau selain barang yang tidak terutang PPN. Sedangkan jasa kena pajak adalah jasa selain jasa tidak kena pajak atau selain jasa yang tidak terutang PPN. Rincian objek PPN. Pasal 4 Undang-Undang PPN mengatur tentang objek PPN, yaitu BKP dan JKP,
atau barang kena pajak dan jasa kena pajak. Berikut ringkasannya. 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Atau kedelapan, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Kemudian ada non barang kena pajak. Dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya, tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan PPN. Pengecualian barang sebagai non-objek PPN tersebut sudah muncul sejak Undang-Undang PPN atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Pasal 4A Ayat 2 Undang-Undang PPN Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan penjelasannya menyebutkan bahwa jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang seperti 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, uang, emas batangan, dan surat berharga. Nah, berikutnya ini adalah list dari non-jasa kena pajak. Apa saja yang termasuk? Yang pertama yaitu ada jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan. Selanjutnya yaitu jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, ada jasa angkut umum di darat, di air, dan jasa angkut di udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara atau luar negeri. Kemudian ada jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan terakhir yaitu ada jasa boga atau catering. Baik, materi selanjutnya yaitu perbedaan penyerahan BKP dan non-penyerahan BKP. Penyerahan BKP yang pertama, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Yang kelima, BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang keenam, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. Yang ketujuh, penyerahan BKP secara konsinyasi. Dan yang terakhir itu penyerahan BKP oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari perusahaan kena pajak kepada pihak yang membutuhkan BKP. Non penyerahan BKP itu yang pertama ada penyerahan BKP kepada maklar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Yang keempat, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, pelaburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C Undang-Undang PPN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif PPN dan dasar pengenaan pajak. Tarif PPN di dalam pasal 7 Undang-Undang PPN diantara lainnya terdapat dua, yaitu tarif PPN adalah 10%.
Dengan peraturan pemerintah, tarif pajak ini dapat diubah menjadi serendah-rendahnya yaitu 5% dan setinggi-tingginya yaitu 15%. Yang kedua, ada tarif PPN sebesar 0% yang dapat diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua, penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean ke luar negeri pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang pajak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean. Yang ketiga, ada ekspor jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Secara konseptual, dasar pengenaan pajak dapat berupa penghasilan atau konsumsi. PPN menggunakan konsumsi sebagai dasar pengenaan pajak karena PPN merupakan bagian dari pajak konsumsi. Pasal 8A Undang-Undang PPN diantara lainnya mengatur 2, yaitu yang pertama, PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. Yang kedua, dasar pengenaan pajak atau DPP dalam jumlah harga jual penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang. Di sini jenis-jenis DPP nilai lain yaitu terdapat 13. Yang pertama ada pemakaian sendiri BKP dan atau JKP. Yang kedua ada pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP. Yang ketiga ada penyerahan film cerita. Yang keempat ada penyerahan produk hasil tembakau. Yang kelima ada BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang keenam ada penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau dari penyerahan BKP antar cabang. Yang ketujuh ada penyerahan BKP melalui perdagangan perantara. Yang kedelapan ada penyerahan BKP melalui jalur lelang. Yang kesembilan ada penyerahan jasa pengiriman paket. Yang kesepuluh ada penyerahan jasa biro, perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Yang 11 ada penyerahan jasa pengurus transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurus transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Yang ke-12 ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor. Yang terakhir ada pupuk tertentu untuk sektor pertanian yaitu pupuk bersubsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian yang meliputi pupuk urea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Yang terdapat 2 yaitu atas bagian harga pupuk tertentu yang disubsidi termasuk PPN. Yang kedua ada atas bagian harga pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Permasalahan dalam faktur pajak meliputi 7 macam. Yang pertama, ada kewajiban pemungutan PPN. Yang kedua, kewajiban PKP membuat faktur pajak. Yang ketiga, bukti pungutan PPN. Yang keempat, bentuk dan ukuran faktur pajak. Yang kelima, keterangan dalam faktur pajak. Yang keenam, jenis faktur pajak. Dan yang ketujuh, sanksi administrasi terkait faktur pajak. Untuk masalah yang pertama terkait kewajiban pemungutan PPN. Pengusaha kena pajak wajib memungut PPN atas setiap 1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang ketiga, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang keempat, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang kelima, ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak.
Orang pribadi atau badan wajib memungut PPN pada saat 1. Memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Yang kedua, kewajiban PKP membuat faktur pajak. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap 1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C UU PPN. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang keempat, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor JKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketiga, ada bukti pungutan PPN. Sebagai bukti pungutan PPN, digunakanlah A. Faktur pajak, dan yang B. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk yang keempat, bentuk dan ukuran faktur pajak. Yang pertama, faktur pajak berbentuk dua macam. Yang pertama ada elektronik atau e-faktur, atau yang kedua B. kertas atau hard copy. Yang kedua, selanjutnya bentuk dan ukuran faktur pajak kertas disesuaikan dengan kepentingan PKP. Yang ketiga, bentuk dan ukuran faktur pajak kertas dapat dibuat sebagaimana contoh pada lampiran IA dan lampiran IB per Dirjen Pajak nomor per 24 garis miring PJ garis miring 2012. Yang kelima, keterangan dalam faktur pajak. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP yang paling sedikit memuat A. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. B. Nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Yang C. Kode, nomor, seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. D. Jumlah harga jual atau penggantian. Yang E. Pajak pertambahan nilai yang dipungut. Yang F. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. Dan yang G. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Untuk yang e-faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat A. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. B. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. C. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. D. PPN yang dipungut. Yang E. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. Yang F. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang G. Nama dan tanda tangan elektronik yang berhak menandatangani faktur pajak. Yang keenam, ada jenis faktur pajak. Di dalam praktik dan sesuai ketentuan perpajakan ada 6 jenis faktur pajak, yaitu yang pertama faktur penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan syarat minimal keterangan dalam faktur pajak. Yang kedua, faktur pajak sesuai format pada lampiran per Dirjen Pajak nomor per 24 garis miring PJ garis miring 2012. Yang ketiga, faktur pajak gabungan, yaitu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama sebulan takwim. Yang keempat, faktur pajak pedagang eceran. Yang kelima, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yang keenam, faktur pajak khusus, yaitu faktur pajak yang dilampiri dengan cash register atau struk pembayaran atau invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh toko retail atas pembelian barang bawaan yang PPN-nya akan diminta kembali oleh orang pribadi. Dan yang ketujuh, e-faktur yang dibuat oleh PKP sesuai daftar pada lampiran Kep Dirjen Pajak nomor Kep 136 garis miring PJ garis miring 2014.
Dan permasalahan yang terlahir yaitu sanksi administrasi terkait faktur pajak. PKP dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari pengenaan pajak jika mendapat surat tagihan pajak atau STP sesuai dengan pasal 14 UU KUP tahun 2007. Selanjutnya, mekanisme pengkreditan pajak. Yang pertama, masa pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan dalam suatu pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan pasal 13 ayat 9 UU PPN. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, pajak keluaran pajak masukan atau disingkat dengan PKPM. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP. Apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Restitusi PPN dapat dilakukan pada setiap masa pajak khusus untuk PKP sebagai berikut. Yang pertama, PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. Lalu PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. PKP yang melakukan ekspor JKP dan atau BKP tidak berwujud. PKP yang ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria. Dan yang terakhir, PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2A UU PPN. Pengembalian kelebihan pajak masukan kepada PKP pada butir 2 huruf A sampai dengan huruf E dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai pasal 17C ayat 1 UU KUP. Sepanjang PKP tersebut mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko rendah yang penetapannya melalui peraturan Menku. PKP tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan dalam jangka waktu 24 bulan terakhir. Kriteria lainnya adalah PKP merupakan perusahaan terbuka dan paling sedikit 40% dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. PKP merupakan perusahaan dengan saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, atau produsen selain di atas memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu tepat waktu dalam penyampaian SPM PPN selama 12 bulan terakhir, nilai BKP yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% merupakan produksi sendiri, dan laporan keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Selanjutnya, yang ketiga, pajak masukan yang terkait dengan penyerahan terutang dan tidak terutang. Apabila dalam suatu masa pajak, selain melakukan penyerahan yang terutang, PKP juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan keputusan Menteri Keuangan, sepanjang pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang keempat, PKP belum berproduksi dan gagal berproduksi. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut. Pajak masukan yang telah dikreditkan dan direstitusi oleh PKP yang belum berproduksi wajib dibayar kembali dalam hal PKP tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan dimulai. Materi selanjutnya yaitu optimalisasi fasilitas di bidang PPN.
Selanjutnya ada mengoptimalkan fasilitas di bidang PPN. Tujuan dan maksud pemberian kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk mendorong keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, lalu mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. Selanjutnya ada fasilitas perpajakan atas kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Yang pertama, ada fasilitas perpajakan untuk gudang berikat. Gudang berikat merupakan salah satu bentuk tempat penimbunan berikat. Tempat penimbunan berikat di sini untuk menimbun barang impor dapat disertai satu atau lebih kegiatan berupa pengemasan atau pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan, pengepakan, penyetelan, pemotongan atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Yang kedua, ada fasilitas perpajakan di kawasan berikat. Bentuk lain tempat penimbunan berikat adalah kawasan berikat, yaitu untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan. Yang ketiga, ada fasilitas perpajakan di kawasan bebas. Kawasan bebas merupakan suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPNBM, dan cukai. Kawasan bebas yang ada di Indonesia tidak terlepas dari tujuan pemerintah untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara. Selain itu, kawasan bebas diadakan untuk meningkatkan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri serta memperluas lapangan kerja. Yang keempat, ada fasilitas perpajakan untuk kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kawasan ini merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pengembangan KEK bertujuan untuk percepatan pembangunan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ada fasilitas perpajakan untuk kawasan industri. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Pembangunan kawasan industri merupakan upaya untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Selanjutnya ada fasilitas PPN dibebaskan atas penyerahan atau impor BKP dan penyerahan JKP. Sebagai pelaksanaan pasal 16B Undang-Undang PPN dan dalam rangka mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis, serta setelah dikonsultasikan kepada DPR, peraturan pemerintah ditetapkan terkait dengan pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis. Selanjutnya ada fasilitas PPN tidak dipungut. Yang pertama ada BKP dan atau JKP yang pengaturannya terpisah. Selain BKP dan atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, ada beberapa BKP dan atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut dan diatur secara terpisah. Yang kedua, kelompok BKP atau JKP tertentu. Fasilitas PPN tidak dipungut tersebut bertujuan untuk mendorong pengembangan angkutan nasional di bidang angkutan darat, angkutan air, dan angkutan udara, lalu menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang memadai untuk melindungi wilayah NKRI baik dari ancaman eksternal maupun internal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Sesuai legal karakter dari PPN ini yang bersifat non-kumulatif, maka harus menanggung PPN ini. PPN juga memiliki karakteristik sebagai pajak objektif yang mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN menggunakan mekanisme Indirect Subtraction Method atau Invoice Method (PMPK) dan metode inilah yang terbaik dari metode lainnya. PPN menganut
asas destination principle, yang berarti pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa yang akan dikonsumsi, sehingga kegiatan impor dikenakan PPN, sedangkan ekspor tidak dikenakan PPN, namun dengan alasan ekonomis dikenakan PPN dengan tarif 0%. Ada beberapa fasilitas PPN atau kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha kena pajak, yaitu yang pertama ada fasilitas PPN dibebaskan, dan yang kedua ada fasilitas PPN tidak dipungut. Baik, itulah pemaparan materi mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.